04 ya, dari Ahmad Syaifuddin atau Ome. Di berikutnya di samping diri saya ada Imam Wahyudi ya, Warung. Beliau juga adalah salah satu tim hukum kami. Nah, teman-teman yang sangat sebanggakan, beberapa hal yang kami ingin sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan penyampaian SPT elektronik ya, calon 01 ya, Naili ya, calon wali kota di pasangan nomor urut 4. Jadi kami merespon apa yang sampai hari ini terjadi di lapangan ya, dan sampai terkait dengan pelaporan elektronik ini sampai ke DPR RI, dan itu saya ya sebagai tim sangat sayangkan terjadi hal seperti itu, karena proses-proses ini kan harusnya dilakukan dengan step by step ya, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang memenuhi peraturan perundangan. Apakah itu diatur dalam peraturan Bawaslu atau diatur dalam peraturan KPU itu sendiri, sehingga publik juga harus mengetahui itu secara pasti ya, dan penuh dengan kejelasan hukum. Sehingga pada kesempatan ini beberapa hal saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah tentu Bawaslu Palopo kami sangat menyayangkan ya rekomendasi yang dilahirkan, yang kami menganggap bahwa ada aturan-aturan yang dilangkahi sehingga pada akhirnya dia melakukan rekomendasi ke KPU, dan itu berujung pada situasi yang tidak baik di Kota Palopo. Padahal sebenarnya calon kami ini laporan atau penyampaian SPT elektronik saudari atau calon wali kota Palopo atas nama Naili itu kan sudah secara benar dan patut di 5 tahun terakhir itu. Ya, itu ya. Yang kedua, kita berharap situasi ini tidak menjadi bola panas di luar, karena pada intinya adalah pelaporan atau penyampaian SPT elektronik saudari atau calon wali kota atas nama Naili itu sudah benar semua, dan kami nanti tim hukum akan menjelaskan dan memaparkan baik secara online nanti akan disampaikan. Yang ketiga yang kami ingin sampaikan bahwa dengan terjadinya ini kami berharap publik ini tidak salah kaprah. Ya, kalau tadi kita melihat ada video yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, kami mempunyai jawaban sendiri bahwa tidak benar itu kalau dia mengatakan bahwa ada pelaporan SPT yang tidak benar menurut mereka, karena kita sampai hari ini memegang bukti ya, dan itu bisa dilihat secara online, dan itu dikeluarkan sendiri oleh Dirjen Pajak ya di Indonesia. Dan berikutnya teman-teman sekalian, kita berharap juga di tim pelaporan SPT elektronik ini tidak dijadikan bahan penggunjingan di luar ya, bahwa apa yang terjadi sekarang ini bahwa dikatakan itu adalah sebuah pelaporan yang tidak benar. Kami akan jawab pada malam hari ini ya. Olehnya itu teman-teman sekalian, melalui kesempatan ini kami juga selaku tim berharap objektif menyampaikan ini ya. Teman-teman media, teman-teman wartawan sudah ada di sini ya, tentu kami berterima kasih dengan kehadiran ini supaya apa yang menjadi perbincangan di luar itu bisa menjadi lurus ya, karena nanti akan dijelaskan teman-teman hukum seperti apa sebenarnya, bahwa apa yang menjadi bola liar di sana itu bisa terjawab dengan baik. Olehnya itu teman-teman sekalian, itu selanjutnya saya serahkan kepada Ahmad Rehadi untuk menjelaskan beberapa poin inti sebenarnya dari beberapa isu-isu yang berkembang di 1-2 hari ini. Saya kira dari saya serahkan langsung ke Pak Ahmad Rehadi. Silakan. Ya, terima kasih. Tanya Aida. Yang pertama yang saya hormati ketua tim pemenangan 04, yang selalu saya panggil Gai sih saya akrabnya, yang takut selalu. Kemudian yang saya hormati Kak Aida juga yang merupakan juru bicara dari 04, dan di sini ada juga tim hukum yaitu Imam Wahyudi yang saya banggakan, dan saudara Mustaqim. Nah,
terkait dengan problem yang selalu dituduhkan, bahkan saya bilang sangat keji, bahkan sangat keji dan radikal, bahkan sudah melanggar hak-hak dari seseorang yang terlapor. Kenapa? Karena itu jelas sekali diatur dalam Perda Bawaslu, jelas di pasal 22 Perda Bawaslu terkait dengan juga pelanggar atau terlapor. Di situ sangat jelas. Nah, sebelum saya uraikan terkait dengan pasal tersebut, mari coba kita lihat duduk persoalan. Ya, duduk persoalannya ini adalah bahwa diduga Ibu Naili melakukan pelanggaran administrasi dengan alat bukti SPT. Nah, kita juga tidak tahu dia dapat SPT dari mana. Karena kenapa? Sesuatu dikatakan tidak otentik, itu harus ada pembandingnya. SPT yang mana yang dia maksud itu kita langgar, dan SPT mana yang dimaksud oleh kami benar. Nah, itu tidak akan terjadi. Karena kenapa? Karena tidak pernah dipanggil Ibu Naili. Jadi itu membandingkan yang dimaksud oleh mereka melanggar itu tidak akan pernah terjadi karena mereka tidak melakukan pemanggilan terhadap Ibu Naili. Satu, apa yang dilanggar? Itu pasal 22 di Perda Bawaslu. Itu sangat jelas sekali di situ. Sangat jelas sekali. Ya, identitasnya yang terlapor itu siapa. Kemudian yang kedua adalah kebenaran materi laporan itu harus diverifikasi. Nah, tapi secara radikal, harus saya katakan secara radikal, bahkan sembrono, ugal-ugalan, bahkan dalam konteks saya katakan sebagai brengsek, dia memutuskan seseorang tanpa ada klarifikasi, Pak. Dan lucunya, Bawaslu RI mengiyakan itu dan bawa ke DPR. Sementara itu catat formil. Nah, ini yang membuat lucu menurut kami dari tim hukum. Nah, harusnya Bawaslu RI memutuskan hal tersebut bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pelok itu tidak benar karena ada pelanggaran undang-undang yang ditentukan. Itu tadi peraturan Bawaslu pasal 22 itu dilanggar, Pak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bukti. Nah, lagi-lagi kita tidak bisa membuktikan sesuatu, kita tidak diberikan hak untuk membenarkan bahwa diri kita ini benar. Ingat, setiap kejahatan yang terkait dengan SPT itu ada. Secara ekonomi itu bisa kita buktikan, bisa kita faktakan. Dan itu jelas. Nah, yang ingin kami pertanyakan juga adalah bukti SPT apa yang dimiliki oleh Bawaslu sehingga tidak perlu lagi memberikan klarifikasi kepada seorang terlapor. Hebat derajatnya ini SPT ini ya. Bahkan sampai seseorang pun harus dihukumi dari saking otentiknya yang dikatakan menurut mereka ini, dan harus diputuskan pada saat itu tanpa harus ada klarifikasi. Ingat, ini lagi-lagi ini melanggar hak asasi manusia terhadap seseorang. Itu yang kedua. Nah, makanya kami sangat keras sekali kalau bicara tentang ini. Karena apa? Karena pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan ini sangat kejam dan luar biasa. Selalu saya katakan bahwa mereka menggunakan abuse of power. Mereka menggunakan kekuatannya tanpa mengklarifikasi seseorang dan menghukumi seseorang. Ini yang paling berbahaya dan itu sudah terjadi di Kota Palopo. Dan lucunya ilham oleh Bawaslu RI. Padahal sudah secara formil itu salah dalam perspektif hukum. Berdasarkan peraturan mereka, bukan berdasarkan kami, tapi berdasarkan ketentuan yang diatur dari Perda Bawaslu. Kemudian yang ketiga, ya. Tadi yang kedua ya. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, suatu tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu itu harus berkesesuaian. Ingat ya, harus berkesesuaian antara yang dituduhkan dengan fakta yang dimiliki oleh seseorang yang dituduhkan. Tidak boleh tidak bersesuaian. Karena ketika ada yang bersesuaian maka harus difaktakan mana yang otentik dan mana yang tidak otentik. Sementara kami sudah memberikan kepada KPU hal yang otentik. Nah, kalau misalnya hal yang otentik ini dikaji ada pemalsuan, boleh.
yang otentik ini tidak dijadikan dasar. Sementara itu sudah ada di KPU. Lagi-lagi harus saya katakan bahwa abuse of power sudah dilakukan oleh Bawaslu. Dan ini berbahaya bagi institusi hukum, berbahaya sekali. Nah, kemudian yang ketiga, mari kita lihat secara bersama yang keempat ya. Yang keempat, coba kita lihat ya. Mungkin saudara Imam bisa cek bahwa apa yang dituduhkan oleh Bawaslu terhadap Ibu Naili itu tidak benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.